Halo, balik lagi di channel Dongeng Datu Perdani. Masih dalam cerita yang sama, yaitu dari kisah horor novel Dusun Keramat Desa Sumber Muncul. Namun kali ini kita masuk ke seksi 2 dengan subjudul Tak Peduli Banjir Air Mata. Gimana ceritanya? Oke, ini dia ceritanya. Sahrudin adalah pengusaha yang mempunyai jet pribadi dan kerap menyewa kapal pesiar. Dia kerap terbang ke Eropa hanya ditemani pengawal dan juga ditemani gadis cantik tentunya. Ia juga sering melakukan liburan pelayaran bersama keluarga. Di atas kapal berlayar, dia tak segan menenggak minuman keras berbagai negara. Itu dilakukannya depan anak yang masih kecil dan istri cantik. Pekerja Sahrudin berikut pengawalnya hidup sejahtera, akan tetapi di atas penderitaan orang banyak. Yang paling dahsyat, kematian orang-orang dusun keramat. Sahrudin tak segan membunuh demi kelancaran usahanya, meraup keuntungan, dan tak segan Sahrudin tak segan membunuh demi kelancaran usahanya, meraup keuntungan, dan sumpah serapah bukanlah ancaman sosial. Pejabat pemerintah banyak yang tiba-tiba membeli mobil keluaran baru karena Sahrudin. Menyuap uang miliaran bagi kelancaran proyek strategis bukanlah hal sulit baginya. Dia hanya perlu menelpon orang bank, lalu si kesetiaan mengantar sogokan itu sampai tujuan. Sewaktu-waktu pernah ada wartawan yang berupaya membongkar kekejiannya. Namun tak lama beritanya hilang. Tentu saja barangkali sudah Sahrudin sogok. Suatu waktu pernah juga ada wartawan yang berusaha memberi informasi kepada publik perihal siapa Sahrudin. Namun jurnalis berdedikasi itu mati tanpa ampun. Sahrudin tidak pernah peduli banjir air mata orang tua korban. Dia hanya memerintahkan kepada kepercayaannya, begini: selesaikan. Kalau sudah begitu, maka keselamatan incarannya mungkin hanya 0,1%. Oke, sekarang kita masuk ke subjudul Harga Keluarga Sahrudin. Gimana ceritanya? Langsung aja. Ini dia ceritanya. Kepada istrinya, Sahrudin membelikan mobil dan perhiasan baru setiap bulan. Memang bukan mobil mewah atau yang mahal keluaran Eropa, tapi harganya cukup untuk membeli 1 hingga 2 rumah sederhana. Dia memang bukan tipe orang romantis. Ketika memberikan suatu kemanjaan pada istri, ia hanya tersenyum. Hanya istrinya yang langsung memeluk dan tidak peduli
di depan pengawal serta pembantunya. Menjelang tidur malam, Sahrudin tidak pernah mengecup kening sang istri, apalagi memberi hangat. Mereka pernah bertengkar karena kecupan kening dan pelukan hangat dari belakang ataupun depan. Sahrudin tidak marah atas kemauan istrinya, tapi tidak juga menuruti. Justru dia tertidur, meninggalkan istrinya yang bersedih. Akan tetapi, keesokan harinya, Sahrudin menyuruh pengawalnya membeli berlian di toko emas paling populer dan kredibel. Diberikannya berlian mahal itu kepada istrinya setelah mereka makan malam sekeluarga. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena setelah istrinya bahagia, Sahrudin pergi ke Eropa bersama gadis-gadis cantik. Sekarang kita masuk ke subjudul minum darah bayi dan ayam cemani. Gimana ceritanya? Langsung aja, ini dia ceritanya. Keluarga lelaki yang suka mengoleksi revolver itu tidak ada yang mengetahui bahwa dia gemar meminta perlindungan gaib. Dia punya dukun pribadi yang sangat dipercayai. Pada waktu-waktu tertentu, dia kerap ditemani Sarpong. Siapa Sarpong? Ialah sang dukun pribadi Sahrudin. Dia kerap ditemani Sarpong untuk menyepi di sebuah air terjun yang keberadaannya sangat rahasia. Di sana, Sahrudin tidak hanya bertapa, namun meminum darah bayi dan darah ayam cemani. Praktek perdukunan ini sudah dilakukan Sahrudin sejak belum menikah. Dia mulai menggunakan jin sebagai penjaga dan pemikat rekan bisnis, serta untuk melawan musuh bisnis. Dia melakukan itu ketika usahanya drop setelah mengalami peningkatan. Sahrudin sudah dekat dengan pejabat publik saat masih bujang. Usia pejabat itu lebih cocok jika menjadi ayahnya sebenarnya. Karena kematangan usia dan pengalaman itulah Sahrudin mempercayainya. Jabatannya mentereng. Itu semua didapat tidak cuma-cuma, akan tetapi atas perjanjian penumbalan. Saat Sahrudin menjual mobil serta rumah hasil kerja kerasnya, ternyata jumlah uangnya belum cukup melunasi utang di bank. Disamperinya sang pejabat. Tujuannya meminjam uang ratusan juta. Pejabat tidak memberi begitu saja, walau yang diminta Sahrudin tetap diberinya juga. Dia meminta Sahrudin menemui Sarpong untuk meneruskan ritual. Ritual itu adalah pemindahan peliharaan pocong. Ya, Sarpong dulunya adalah dukun dari sang pejabat. Namun kemudian Sahrudin dikenalkan oleh sang pejabat kepada Sarpong, hingga kemudian Sarpong menjadi dukun pribadi Sahrudin untuk sesuatu kegaiban dan peliharaan gaib. Balik lagi ke cerita. Sahrudin akan melakukan apa-apa demi kekayaan. Sebelum mengiyakan ritual tersebut, ia pernah membunuh orang, bahkan menembak kakak perempuannya hanya demi menguasai warisan. Karena
tak mau hidup susah, dan sejak lahir sudah bergelimang harta, maka dia berkenan menyelamatkan hari tua pejabat. Sekadar informasi, pejabat sengaja memindahkan pocong peliharaannya kepada Sahrudin karena sudah tidak sanggup memandikan, memberi makan, serta memanjakan.